Kemudian sekarang tema kita adalah bagaimana berinteraksi atau mencari petunjuk atau mencari pembimbing, ya, mencari pembimbing. Di sini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang kondisinya itu artinya orang tersebut tidak meningkatkan, membangkitkanmu kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada ketaatan. Jadi jangan bersahabat, berteman, berinteraksi dengan orang yang kondisi orang tersebut tidak membangkitkan rohani kita, tidak membangkitkan semangat kita. Wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, dan perkataannya tidak menunjukkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dalam bahasa apa ya? Kalau kita bahasakan dengan sekarang itu di perkuliahan, ketika menulis tesis, menulis skripsi harus ada pembimbing. Ketika nulis tesis harus ada pembimbing. Ketika menulis disertasi harus ada pembimbing. Atau dokter yang baru selesai pendidikan, apa boleh dia langsung praktek? Tidak boleh. Dia ada tugas dulu beberapa tahun mendampingi dokter-dokter senior sampai dia tahu praktek bagaimana menggunakan teori yang telah dia pelajari. Nah, itu dalam ilmu kedokteran. Kalau dalam ilmu agama, fatwa. Dalam ilmu agama, fatwa. Contoh, saya setelah 4 tahun pendidikan, kami ngambil jurusan hadis. Jurusannya hadis. Setelah lulus pendidikan 4 tahun di Al-Azhar, setelah itu telepon orang tua ternyata ini masalah kita. Terkadang anak yang sekolahnya agama, orang tuanya itu dianggapnya mengerti agama juga. Karena anaknya sudah sekolah gitu. Jadi banyak orang yang nanya ke orang tua. Sedangkan orang tua tidak memiliki dasar tentang ilmu itu. Nanya tentang ada satu tetangga, yang tetangga ini menalak istrinya dalam satu waktu 3 talak sekaligus. 3 talak sekaligus. Karena diktat yang kami baca ketika itu memberikan pendapat-pendapat ulama, dan ada ulama yang mengatakan bahwa orang yang marah kemudian menalak istrinya dalam satu waktu 3 talak, jatuh 1. Itu yang kami baca dalam buku dan diujikan. Dan kami lulus ketika itu. Maka kami fatwakan sesuai dengan apa yang tertulis di buku yang kami pelajari. Saya katakan nggak apa-apa rujuk, itu jatuhnya 1. Marah kan? Marah. 2 tahun setelah itu, kami masuk pendidikan. Namanya pendidikan lembaga fatwa. 3 tahun pendidikan. Di sana kami diajari bagaimana talak itu, talak 3 bisa jatuh 3, talak 3 bisa jatuh 1. Tidak sama. Kondisinya berbeda-beda setiap orang. Untuk mengetahui benar marah atau tidak orang tersebut, kita harus belajar ilmu namanya ilmu psikologi. Didatangkan kami dilatih 1 bulan oleh profesor pakar psikologi untuk mengetahui, oh orang kalau seperti ini dia nggak marah, dia pura-pura. Orang kalau seperti ini sadar. Kita diberikan trik-trik untuk mengetahui itu. Sampai kemudian kita praktek, kita tahu, oh orang yang marah seperti ini talaknya bisa jatuh 1. Tapi kalau orang yang marahnya seperti ini, dia nggak marah sebenarnya, dia sadar talaknya tetap jatuh 3. Jadi ada lebih detail lagi ilmunya.
Ternyata ilmu yang dibaca di buku belum tentu bisa diterapkan di masyarakat dan kita butuh bimbingan. Maka di sini dikatakan, janganlah kamu berteman, berinteraksi dengan orang yang kondisinya tidak membangkitkan dirimu untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataannya tidak menunjukkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tidak membahas fikih, tidak membahas akidah, tapi kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa sampai kepada Allah kalau tidak ada orang yang telah sampai terlebih dahulu kepada Allah? Ada yang bisa mendaki Gunung Rinjani sendirian hanya bermodalkan Google Map? Siapa yang berani? Dia tidak tahu kondisi alam di sana, tidak tahu cuaca di sana bagaimana. Tidak ada yang berani. Pasti ada guide-nya yang akan menunjukkan ke sana. Yang sudah beberapa kali ke sana kita ajak bareng-bareng. Lah ini sekarang kita menuju Allah. Kita berinteraksi dengan siapa? Maka jangan pernah bersahabat, dekat dengan orang-orang yang tidak mengajak kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkataannya tidak mengajak kepada Allah, nggak usah dilanjutkan. Berinteraksi secukupnya saja. Kalau kondisinya, kondisi batinnya tidak membangkitkan semangat kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan teruskan. Cari orang-orang yang dapat sama-sama mengajak berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ciri kalau dalam ilmu tasawuf ini syarat dari seorang mursyid. Mursyid, pembimbing, murabbi atau apalah bahasa yang lainnya yang dapat mengantarkan. Itu contohnya siapa? Rasulullah. Contohnya Rasulullah. Sahabat tidak akan mungkin sampai kepada titik yang dicapai oleh para sahabat tanpa adanya Rasulullah. Tanpa adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang sempurna Rasulullah. Setelah itu siapa? Setelah itu pewaris Rasulullah yang mewarisi ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada ilmu yang bentuknya syariat, yang itu biasanya kita perdebatkan, ilmu syariat itu. Tapi ada ilmu yang bentuknya masalah hati. Masalah hati, dan itu ada ulamanya juga. Ada ulamanya juga yang bisa menyembuhkan obat-obat bagi penyakit kita, sombong, takabur, riya, ujub, dan sejenisnya. Maka para ulama terbagi menjadi dua itu. Tapi kebanyakan semua para ulama itu dua-duanya menguasai hal-hal tersebut. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita lahir dan batin untuk terus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita juga diselamatkan di dunia ini, dijauhkan kita dari fitnah lahir dan fitnah batin, diberikan keistiqomahan. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kita kaji. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.